Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursan Sarif, akhiran NPM 088. Nah, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang teori perkembangan. Teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan kepada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis, perilaku dan fungsi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematian. Teori perkembangan sangat mempengaruhi perkembangan diri seorang individu. Kalau baik perkembangan, baiklah individu tersebut. Dengan mempelajari perkembangan masa hidup, maka kita akan mengetahui bagaimana karakteristik perkembangan dan persoalan-persoalan kontemporer dalam perkembangan masa hidup kita sebagai manusia. B. Teori-teori perkembangan. Teori-teori perkembangan ada 6 teori yang saya ambil di sini, yaitu yang pertama, teori psikoanalitis. Teori psikoanalitis yaitu perkembangan pada dasarnya tidak didasari, yaitu di luar kedasaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Para teoritis psikoanalitis yakin bahwa perilaku semata-mata adalah suatu karakteristik permukaan, dan untuk benar-benar memahami perkembangan kita harus menganalisis makna simbolis perilaku. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif dibagi atas 2, yaitu teori Piaget dan pendekatan pemrosesan informasi. Yang pertama, teori Piaget yaitu yang dikemukakan Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980, menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan. Piaget yakin bahwa anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk mencangkup gagasan-gagasan baru karena informasi tambahan memajukan pemahaman. Yang kedua, pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi berkaitan dengan bagaimana individu memproses informasi tentang dunia mereka, bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran mereka. Kita akan masuk teori yang ketiga, yaitu teori perilaku dan belajar sosial. Menurut Erikson, pada setiap tahap, individu akan mengalami konflik sebagai suatu turning point perkembangannya. Demikian pula pada masa bayi yang merupakan periode terjadinya konflik antara percaya pada orang lain dan tidak mempercayai orang lain. Yang keempat yaitu teori etologis, kepekaan terhadap jenis pengalaman yang berbeda berubah sepanjang siklus kehidupan. Adanya atau tidak adanya pengalaman-pengalaman tertentu selama hidup mempengaruhi individu dengan baik di luar waktu pengalaman-pengalaman itu pertama kali terjadi. Yang kelima, teori ekologis. Teori ekologis yang dikemukakan oleh Uri Bonfenbrenner pada tahun 1997 mengajukan suatu pandangan lingkungan yang kuat tentang perkembangan yang sedang menerima perhatian yang meningkat. Fenbrenner tentang perkembangan teori ekologis. Teori ialah pandangan sosiokultural Bonfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Yang terakhir, teori eklektis. Teori eklektis tidak mengikuti salah satu pendekatan teoritis, tetapi lebih memilih dan menggunakan semua yang dianggap terbaik. Nah, teman-teman, itu materi tentang teori perkembangan, dan kesimpulannya yaitu teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan kepada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani
logis, perilaku dan fungsi mental manusia dalam berbagai kehidupannya. Nah, itulah teman-teman materi tentang teori perkembangan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang membaca atau menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.